Nersa mau mulai? Kalau mau tampil boleh, silahkan lanjutkan. Halo Adek. Halo ya. Silakan. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu yang cantik. Ya. Di pagi hari ini Enci minta. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulaikan mata pelajaran kita, mari kita berdoa, dan doa ini menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, dikembalikan. Terima kasih kepada siswa Afriano yang sudah membawa doa pada pagi hari ini. Sebelum lanjut, Enci akan memanggil absen. Afriano Gagaku hadir. Hadir Ibu yang cantik. Jelita adalah Hadir Bu. Francisca Mangan. Hadir. Oh iya. Video Bagir. Hadir Bu. Jonito Bagir. Hadir Bu. Ya, karena hadir semua, sekarang kita akan masuk pada materi tentang definisi kelompok sosial dan dasar-dasar pembentukan kelompok. Ada yang tahu? Ada Ibu. Ya. Nah, definisi kelompok sosial adalah definisi yang dimana dia terbentuknya ada dua bentuk, yang dimana yaitu individu, kelompok dan kelompok. Itu saja Ibu. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kelompok sosial dan dasar-dasar negara, dasar-dasar kelompok yang ada di PPT. Definisi kelompok sosial adalah suatu kelompok yang meliputi dua atau lebih manusia, yang di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dipahami oleh para anggota atau orang lain secara keseluruhan. Dan itu adalah salah satu bentuk definisi kelompok sosial. Sampai di sini sudah ada yang mengerti? Mengerti Ibu? Ibu. Sekarang kita lanjut masuk pada secara terbentuknya kelompok sosial. Di situ ada 3 bagian. 1, setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. 2, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. 3, berkaitan dan mempunyai pola perilaku. Karena waktu cuma sedikit, jadi sampai di sini pembahasan kita, dan minggu depan kita akan lanjut dengan luas. Jadi saya minta kepada siswa untuk belajar apa yang sudah dikasih pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, saya minta kepada siswa untuk membawa doa. Saya minta kepada Afriano. Baik teman-teman, karena mata pelajaran kita sudah selesai dan kita menutup dengan doa, dan doa ini menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih dari kita sampai di sini. Shalom. Oke, terima kasih. Saya langsung komentari ya. Jadi memang saya pikir di setiap daerah itu kan dia berbeda-beda polanya ya. Ada yang doa di awal, mungkin ada juga doa di akhir ya. Nah, ada juga yang cuma doa di awal dan di akhir tidak ditutup lagi dengan doa. Kalau soal itu dikembalikan ke lokasi di mana kita mengajar ya. Jadi Ngoni nanti harus beradaptasi, baca situasinya, apa kebiasaan kalau di sekolah itu kebiasaannya seperti apa. Nah, usahakan beradaptasi di situ. Nah, kalau Leoni tadi di bagian awal saya agak terlewat karena jaringan mungkin ya. Tadi muncul pas Apriono berdoa. Saya pikir kegiatan awal
kalau tadi ada ambil absen berarti sudah cukup ya, ambil absen. Sebenarnya Ngoni bisa lebih kreatif lagi, misalnya pura-pura menyuruh menyuruh siswa itu untuk ambil sampah gitu ya. Kan biasanya ada sampah di bawah meja, atau kalau suruh siswa yang perempuan misalnya ambil sapu kalau ada yang kotor di depan meja atau di bawah mejanya. Jadi boleh begitu. Atau kalau ada meja yang agak kurang rapi, ya kan boleh pura-pura begitu. Tolong Celti rapikan mejanya, atau tolong Celti ambil sapu, bersihkan sedikit yang di bagian depan ini karena ada sampah. Kita tidak mau memulai pembelajaran kalau kondisi kelasnya kotor. Nah, jadi Ngoni bisa buat sebenarnya variasi-variasi seperti itu. Jadi jangan Ngoni berpikir nanti kegiatan awal itu cuma doa dan absen. Banyak ya, merapikan kelas, kalau ada sampah, kemudian mengatur posisi tempat duduk. Misalnya Apriono ini tergolong nakal misalnya. Nah, boleh itu disimulasikan, tolong Apriono yang di belakang pindah ke depan gitu. Pindah ke meja yang di bagian depan. Nah, boleh Ngoni kreasi seperti itu ya. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Yang Bu. Siang, Bu. Ya Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, untuk itu kita awali dulu dengan doa, dan untuk doa diminta kesediaannya dari Leonita Polang. Terima kasih adik Leoni. Sebelum memulai materi kita pada siang hari ini, kita mengambil absen dulu ya. Kita pada siang hari ini yaitu konflik, kekerasan, dan perdamaian. Nah, ada di sini yang tahu tentang konflik. Apa itu konflik? Tidak ada ya. Nah, konflik adalah sebuah kondisi saat ada dua lebih pandangan, keinginan, kepercayaan, kepentingan, nilai, atau kebutuhan yang berbeda, berseberangan, tidak sejalan, atau tidak selaras. Nah, dalam materi sosiologi, konflik, kata ini lebih diartikan sebagai sebuah proses sosial yang terjadi antara dua atau kelompok yang berusaha saling menyingkirkan satu sama lain dengan cara membuat seseorang atau kelompok lainnya tidak berdaya, atau bahkan dengan cara menghancurkan orang atau kelompok tersebut. Nah, sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih, selamat siang. Jadi saya pikir ya, dari pengalaman saya mengajar micro teaching yang semester ini, kalau masih saya di semester berikut ya, mungkin untuk UASnya ini tidak boleh lagi pakai laptop ya, jadi materinya harus di luar kepala. Saya takutnya kalau Ngoni terbiasa seperti ini, nanti di lapangan Ngoni kewalahan. Jadi tidak ada materi yang dihafal, Ngoni cuma mengandalkan buku dan laptop. Nah, itu akan sangat sulit sekali ya kalau kita mengajar seperti itu. Apalagi kalau nanti misalnya listrik mati, ya, atau kondisi siswanya yang ribut, kita tidak bisa. Kalau tidak di luar kepala, kalau kondisi siswanya ribut atau nakal banyak sekali, itu kita memang harus materi di luar kepala. Kita harus kreatif, pakai game, pakai kuis, pakai bermacam-macam ya, tanya jawab. Oke, baik, terima kasih, Mer. Selamat siang adik-adik semua. Baiklah, sebelum orang masuk dalam pembelajaran pada siang hari ini, kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Kita berdoa. Pada saat ini Enci akan mengambil absen. Anjeli Tandale. Baik adik-adik semua, Enci rasa terang pada saat ini ada baik-baik semua. Sebelum Enci memulai turun pembelajaran pada siang hari ini, Enci akan bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang tahu apa itu sosiologi? Nah, baik Enci, saya akan menjawab apa itu sosiologi.
Nah, jadi inci sosiologi itu adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu pengertian ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama objek sosiologi dan orientasi sosiologi. Objek sosiologi dan orientasi sosiologi ada dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Diminta kepada siswi Francisca Mangar untuk menjelaskan apa itu objek material. Baik, saya akan menjawab. Objek material adalah tentang kehidupan bersosial, gejala-gejala dan proses hubungan cik. Kedua yaitu objek formal. Objek formal yaitu ditentukan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat dengan demikian. Objek formal sosiologi yaitu hubungan antara manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Dan berikutnya yaitu ciri-ciri hakikat sosiologi. Di dalamnya ada beberapa ciri-ciri, yang itu pertama empiris. Empiris artinya ilmu mengetahui tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua teoritis, artinya suatu ilmu yang selalu berusaha untuk menyusun abstrak dan hasil-hasil pengamatan. Demi edukasi, alam tak kembang jadi